Kita lanjutkan kajian kita tentang nama-nama Allah yang terbaik, yaitu Al-Warith. Al-Warith. Apa artinya Bapak Ibu? Warith. Yang maha mewarisi. Waris itu artinya secara bahasa adalah peralihan kepemilikan. Itu warisnya. Peralihan kepemilikan. Yang selama ini milik si A beralih dia kepada si B karena setelah sesuatu itu tiada. Tidak doanya lain. Beralih ke kepemilikan. Beralihnya kepemilikan karena ketiadaan seseorang. Itu namanya waris. Tapi beralihnya kepemilikan, tapi orangnya masih ada. Namanya tidak waris. Tapi apa? Bisa hibah, bisa sedekah, bisa wakaf, dan yang lain-lain. Bisa hadiah. Beralihnya kepemilikan. Tapi masih hadonya. Nah, tapi kini karena ketiadaannya, maka beralih kepemilikan tadi. Makanya dalam hukum waris ya, wasiat untuk ahli waris itu tidak sah. Wasiat untuk ahli waris tidak sah. Wa alah sakit-sakit kah, lah kamaningga, bawa surat wasiat. Tanah nan di sini untuk anak nan pertama. Kadai nan di sini untuk anak nan kedua. Kadai nan di sini untuk anak nan ketiga. Maka tidak sah. Kenapa? Aturan waris itulah ada. Aturan warisan itulah ada. Istilahnya standar untuk pembagian untuk ahli waris itulah ada. Jadi tidak perlu awak yang idik matur. Lah ada aturannya dari Allah. Di wak buat lo aturan sendiri makanya gugurnya. Gugur aturan yang wak buat itu. Jadi wasiat untuk si ahli waris tidak sahnya. Tidak berlaku. Kenapa? Karena ada aturan bakunya lah ada. Nah, kemudian wasiat itu kalau kamaningga itu hanya untuk non ahli waris. Selain ahli waris. Misalnya anak tu awak melihara sajak ketek. Gadangnya jawab. Dan ninyo yang menolong awak salamoko. Sebenarnya anakku tidak dapat warisan. Maka dibuatlah wasiat agar anakku dapat. Dan itu pun maksimal 1/3 dari seluruh harta. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kalaupun kadi bagi-bagi ya ratogo, tarago duit, tarago sehat. Jangan tunggu lo kalah cik senayan kami hangok lu baru kadi bagi-bagi karena ndak namanya hibah. Kalau hibah tu tarago awak kuai aja baru, tarago sanang aja baru. Kalau kamu bagi-bagi aja rato karena buatlah namanya hibah. Syarat hibah itu apa? Syarat hibah itu adalah membagi sama banyak. Itu namanya hibah. Kalau kanak. Tidak boleh sabi-sabiran. Datang seorang kepada Nabi, seorang sahabat. Ya Rasulullah, ambo sayangna karena ambo koha. Ambo agiar atau ambo kainyo. Banyak ambo agiah kainyo. Itu kecil Nabi.
apakah kamu berikan yang jumlah yang sama juga untuk anak yang lain? Oh enggak. Akhirnya ya gak balabih mau magiah. Maka enggak boleh di Nabi. Kalau kabar lagi bagilah sama banyak, namanya hibah. Tarago sehat. Tapi kalau lah rangki-rangki badan lacok di rumah baru dibuat wasiat, nah itu tidak salah ya. Kalau kamu bagi-bagi tarago sehat. Itu beralih kepemilikan namanya. Nah, beralih kepemilikan itu kalau untuk warisnya namanya manusia. Sekarang al-waris itu yang maha mewarisi itu Allah. Dia maksudnya tentu tidak mungkin ada nama meninggal lalu Allah mewarisi, tidak. Allah itu mewarisi dari miliknya. Itu warisnya Allah. Allah tu mewarisi dari miliknya yang pernah dititipkan ke orang. Itu warisnya. Allah menerima warisan ya. Tapi milik dia, miliknya Allah yang pernah dititipkan. Karena nandado di awak kini ko namanya titipan. Cuma awak marah sosok punya. Nam punya siapa? Allah. Kababali arah toko kasih ke Allah jo. Makanya dalam ketika seseorang meninggal, ketika musibah lah namanya. Ucapan yang dibaca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama kok kalimat tinggi. Sangat tinggi kalimat imannya. Inna sesungguhnya kami. Kojo hati ngecek pak. Sesungguhnya kami. Kalau lah sungguh hal itu. Pengakuan berarti. Bukan sekadar dari mulut. Tapi lah dari hati mengecek itu. Kunan sabana no goyong itu berarti lah hati ranggai ngecek itu. Kunah lan sabana bana no goyong sesungguhnya kami kecewa. Lillah artinya. La kok lam disiko linya lam milik namanya. Sesungguhnya kami milik Allah. Ayang kami disiko. Orang tua kami milik Allah. Suami kami milik Allah. Istri kami milik Allah. Harta kami milik Allah. Tanah, sawah, kadai, semuanya milik Allah. Sesungguhnya kami milik Allah. Dia adonan awak punya ndak? Karena sadonya milik Allah. Yang ada awak dititip. Dia dititip. Buktinya dititip apa? Pertamanya beralih kemudian. Yang kedua, di akhirat ditanya ndak? Nan dititipkan kawak tu. Yo. Berarti itu tandanya dititip, ditanya balik. Kalau harato dua tanyanya. Di mana pe? Akama apa yan? Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan Allah itu al-waris. Yang maha mewarisi miliknya. Yang pernah dititipkan ke orang. Jadi awakku tidak ada yang punya. Semuanya miliknya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awakku kan pernah menerima warisan kok. Tapi warisannya istilahnya warisan sementara. Pewaris yang sebenarnya siapa? Allah. Karena awak meninggal sudah kok beralih lo balik. Anak awak meninggal sudah tu beralih lo pemilikan balik.
Jadi tidak ada yang mutlak kepemilikannya, warisnya. Pewaris yang mutlak itu hanya Allah. Makanya nanti dalam surah Ghafir ayat 16, tidak usah buka. Ketika langit jo bumi lah digulang, langit bumi ko digulangnya Allah habis. Harilah kiamat, langit bumi lah digulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Siapa yang punya? Allah. Tentu tidak ada yang menjawab kecil Nabi. Pada hari ini siapa yang punya? Punya kekuasaan, yang punya kepemilikan, siapa yang punya kini? Kata Allah. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Di An-Niyang saya namanya laki amat, tidak ada nama jawab. Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Miliknya Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Tidak ada yang milik mutlak bagi awak ada. Makanya tidak usah bercakap-cakap nah. Awak bercakap ana warisan kok. Nya kabaraliah lah sudah tu. Kadang mah parang ladiang guys. Atau minimal mah ndak basapuan guys. Ndak bailok badun sana. Ndak elok ba jorang gae. Bercakap lu jorang gae. Nan milik pemilik mutlak tu hanya Allah. Makanya masalah warisan yang berhak mengatur itu hanya Allah. Kerana yang punya. Makanya awak tak boleh matur warisan repek salah banang karancak. Tak boleh ada. Karena yang al-waris itu, yang maha mewaris itu hanya Allah. Abuik lo dua aturan surang. Tak sah dah. Karena tak awak yang punya. Tak awak yang mewarisi itu hanya Allah. Awak kau dititipkan. Kita ini hanya dititipkan. Intinya adalah untuk pembukaan kau. Maraso selawat aratok jamak warisun wa anta khairul warifin. Yang mewaris itu hanya Allah. Kita buka salah satunya surat Maryam ayat 40 halaman 308. Ayat 40 halaman 308. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sesungguhnya kami nahnu narisul ard. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi. Wa man 'alaiha dan semua apa yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Kami yang mewarisi dan apa yang ada di atasnya. Sebutlah ada di atas bumi. Laut itu siapa yang punya? Allah. Siapa warisnya? Allah ya. Tanah tu Allah yang punya dan Allah lah pewarisnya. Artinya segala tu pewaris mutlaknya hanya Allah. Dan suatu saat akan beralih kepemilikan tu. Atau bahkan tidak ada yang mewarisi sudah tulai kecuali hanya Allah. Kita buka cek lain surat Al-Qasas ayat 58. Surat
28. Wa kam ahlakna min qaryatin. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah kami hancurkan. Artinya yang sudah dihancurkan. Batirat ma'isyataha. Yang mana penduduk negeri itu bersenang-senangnya dalam kehidupan. Yo jaya hidupnya dulu tuh. Benar-benar jaya. Kemudian fatilka masakinuhum, dan itulah tempat kediaman mereka dahulu. Lam tuskam min ba'dihim illa qalila, yang tidak ditinggali atau tidak ditempati lagi setelah itu. Dulu orang ramai situ, negara besar situ. Pikir tidak ada orang situ lain, kecuali sedikit, qalila, seketik mana. Wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang mewarisinya. Balik ke Allah pemilikan balik. Balik ke siapa? Balik ke Allah warisan tu balik. Ini pernah punya dulu, pernah lo dititipkan di Allah. Kaum itulah dihancurkan, dia tidak beriman ke Allah. Balik kepemilikan tu ke Allah. Contoh kaum Samud. Kalau Pak Ibu pai umrah nanti, jangan lupa singgah ke negeri Madain Saleh. Jaraknya 350 kilo dari kota Madinah. Datanglah, carilah negeri Madain Saleh tu. Yang batu gunung-gunung dipahat menjadi rumah-rumah hiasan. Kini kosong melompong. Tak ada orang situ lagi. Lah dihancurkan. Tapi bekasnya masih ada, tempat tinggal itu masih ada. Tapi tak ada orang mau nyi. Satu negara dulu tu. Satu kota besar. Tapi tak ada orang pun situ. Dan tak ada rumah orang mah tinggal situ. Dan tak ada orang buat rumah situ. Dan tak ada orang mengaku-ngaku kau tanah ini ambo. Tak ada orang ngecek itu lah dah. Kenapa negeri yang lah dihancurkan tak mau orang mengaku lah. Kau tanah ini ambo sari tak ada dah. Kesiapa milik lah? Wa nahnul warithun. Balik. Warisan tu balik kepemilikannya kepada Allah. Jadi intinya apa Ibu? Sadu-sadunya kau balik ke Allah. Makanya pertama, ikutilah aturan main Allah tu dalam warisan. Lalu pergunakanlah titipan yang pernah Allah berikan tu dengan baik. Kalau tidak dihancurkannya. Diambilnya balik. Namanya titipan. Sama juga kini guys. Datang orang manyalang onda. Manyalang ondanya. Ondanya NMAX lah. Merah lah warnanya. Ya kan? Lalu jadi bawa lah. Sedang duduk-duduk di muka rumah. Rupanya dibawanya di orang yang angkik nonda. Standing no kata. Oh, itu anak muda. Akhir kira perasaan wak nampunya. Anda mengecek ke dah? Minta sekali. Kau nak mau tu nak untuk ikut gunanya nak mau kan? Anak ketujuh nak mau kalau mau dia mereka nak mau pakai. Allah tu nya pemilik, dititipnya kawa apa elok-elok lah menggunakan. Gunakan dengan baik, rawat onda aku elok-elok. Pakailah salamu hidup. Kan salamu hidup suruh Allah pakai. Rumah wak pakailah salamu hidup. Suami wak tu pakailah dawak sama
Wah, duit elok-elok malah jago lu suami kau. Nak dia ambil ada orang. Aduh, nak kau warisi lah kau. Isteri wak tu dititip kawak jagonya. Tarago awak lah duit je. Taragonya duit je. Pakai elok-elok. Tapi kalau ndak elok-elok ama makainya, perusahaan sudah. Kalau negeri itu ndak mau beriman, Allah hancurkan. Balik-balik ke Allah. Miliknya tu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan baca cakak-cakak gara warisan. Karena aturan mainnya lah ada. Kini awak manitipan barang ke orang. Atau magiah. Enggaklah. Menitipkan apa? Kanak. Tu anak kau baca cakaknya gara-gara barang titipan tu kira bah. Perlu baca cakak ambil lihat. Gara-gara ikolo kalian kau baca cakak. Gitu. Kan aturannya lah ada. Ada ndak orang baca cakak gara-gara warisan? Manga baca cakak. Boleh baca cakak, boleh. Tapi tidak ada aturannya warisan kau dah. Tidak ada aturan warisan tu boleh baca kak. Tapi aturan kau lain. Kok baca kak? Tu tentu masalah lah. Masalahnya kok baca kak je baru. Jadi aturannya lah ada. Dia apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tu? Warisan karena Allah yang maha mewarisi. Elok-elok memakainya. Karena diambilnya dari Allah warisan tu. Yang kedua, jangan baca cakak-cakak. Ikuti aturan mainnya. Kalau tidak, dia minimal di akhirat awak kamarasai. Bahkan diingatkan dalam surah Al-Fajr, wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Wa ta'kuluna. Dan kalian memakan turas. Turas itu harta warisan. Aklan memakan, lama bacampua dua. Lidah pek jo warisan lai pi bacampua dua sah. Nan punya orang tamakan dia wak, punya wak tamakan dia orang. Itu yang ndak boleh. Warisan ko lah do garis-garisnya. Jangan lewati. Bilik-bilik tu lah ada. Jangan bilik orang lah ambil ada wak. Memakan warisan ko, jangan baca puas dua. Kalau tak makan dia arah orang, berarti jatuhnya ke haram. Arah orang bermakan, akumnya haram. Nyo ndak punya wak, bermakan dia wak. Waktu itu ada yang tanya kamu Ustaz, punya wak kan lailo, punya orang lailo ya. Bercampur artinya. Baca tuahnya. Ya sama aja po kecambah. Ada istilah orang wak, susu sebelanga. Jatuh nila setitik. Jadinya. Gara-gara nila setitik. Rusak susu sebelanga. Rusak jadinya sadonya. Kau ada sawah punya wak lah. Atau parak bagian wak. Ada lo parak bagian orang nanti makan dia wak. Rusak jadinya sadonya. Jadi jangan memakan harta warisan. Turasa aklan lama. Memakan dengan bercampur aduk. Jalih-jalih. Jangan campur aduk. Jalih. Kau punya wak, kau punya nyu, kau punya wak, punya nyu, jaleh. Jangan makan hak orang. Bahkan disebutkanlah hadis, sesuap dari makanan yang haram, maka ibadahnya ditolak selama 40 hari sesuapnya. Kalau sawah sepetak tu bara suap tu. Asa keluarga lo makan. Tentu tidak ada ibadah yang batarimo dah. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Kan itulah lah. Kalau itu makanan sehari-hari, warisan yang tak bakal jalasan tadi itu,
tentu tumbuh daging haram lah di badan. Dan daging yang tumbuh dari makanan yang haram tadi, kata Nabi, pasti akan dibakar di neraka. Babakalo dulu di neraka. Caranya saat bertobat, Wak. Taubat kau kan tidak harus astagfirullah. Astagfirullah tu kalau baru tahu, astagfirullah tu tidak ada. Tapi kalau tak makar atau orang, tidak astagfirullah. Agar atau orang tu. Itu baru astagfirullah namanya. Aku minta ampun pada. Tapi kalau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi makanya punya orang, itu tidak astagfirullah namanya. Agar punya orang lihat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita buka balik surah Al-Hadid. Sesudah surat Al-Waqi'ah. Ayat 10. Halaman 538. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Kalau dewa tanyo kau. Kan tanyo tu. Kok balik dan kau menginfakkan harta di jalan Allah? Ana membari anang kau menginfakkan harta di jalan Allah. Sedangkan walillahi miras. Sedangkan milik Allah lah mirasus samawati wal ard. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Dia Allah mewarisi itu bukan dunia dan air yang di atasnya ada. Jo langit-langit itu Allah mewarisi saja. Kayaknya yang punya balik kayaknya dan nya yang mewarisi. Di maha mewarisinya Allah itu langit dan bumi. Di sini ada teguran, tapi tegurannya alih. Bakok balik dengan kau mainfa'an rato di jalan Allah. Kan Allah nan punya langit dan bumi itu. Contoh, kau bertanya orang kawak kan, barasono, kau rasono selalu. Ada kau yang bos misalnya, induk samang manitip pitih, 100 juta, 100 juta. Lu kecek induk samang kau, pakailah pitih 100 juta kau untuk keperluan hidup engkau. Tapi kok ada orang nan meminta-minta beko, jangan lupa lagi. Jangan lupa lagi hendak 100 juta kau pakailah. Nah, kalau ada orang nan meminta beko, orang ni bawa agiahnya. Jadi, kan itu jawab. Jadi, lalu pakailah piti 100 juta kau untuk iko, beli apa, beli itu, makan ken kemari. Tu datang orang minta. Tak muahnya magiah. Tak muah magiah. Kira-kira erok perangai itu buruk dah. Buruk. Batanya lain dua samang tadi. Bakok balik dengan kau magiah. Tu pitih nama magiah siapa ada? Kan tak engkau yang punya pitih dan tak? Tidak. Bakok bariak magian. Kecuali engkau yang punya. Kau tidak awak yang punya dah kan? Tidak. Milik siapa? Langit bumi kau milik Allah. Bakok bariak dia awak magian. Jawab salah dah awak. Bakok bariak dia awak magian. Nam punya langit bumi kau siapa? Allah. Anda bakal lakukan wak namanya. Kalau wak dititipkan sesuatu yang harta dan kadang balabiah lo dah wak. Ndak wagihan dah.
Karena tanya so ditunya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada orang yang paling menyesal nanti. Tidak ada orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat kecuali siapa yang paling menyesal di hari kiamat itu? Orang yang mencari harta dengan cara yang bercampur halal ju haram. Mencari hartanya dulu sungguh-sungguh. Tapi jo korupsi. Jo mangicuah. Jo baduto. Bacam puasanya. Dari tip-tip nandak jaleh. Tu balai. Yo tabuik lah. Tabuik rumah gadang. Tabeli oto mewah. Tabali lo tanah sinan. Di sinan lo cek. Di sinan lo cek. Pasaman lo ada lo sawit wali sekian hektar. Sudah tu mati lah. Cara mendapatkan warisan ko bah? Haram. Caranya buruak. Tak tentu halal ya haram. Tu meninggal lah. Siang ngamehi. Ahli waris. Ahli warisnya di pagunuannya ratoko untuk anak nelok. Diinfakkannya di jalan Allah. Dijualnya tanah tu dibangunnya masjid. Itu anak elok-elok. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada orang yang lebih menyesal pada hari kiamat, yaitu orang yang mencari harta dengan cara yang tidak hak, yang tidak bercampur antara halal dan haram, lalu diwarisi setelah meninggalnya, dan orang gunakan harta itu dengan yang baik, yang ahli warisnya masuk sarugo gara-gara harato itu. Naninya masuk narako gara-gara harato itu. Haratonya itu je nyo, kojo barangnya nyo. Pinaninya masuk narako gara-gara iko. Nan ahli warisnya masuk sarugo gara-gara iko juga. Kalau bahasa awaknya, awak nampayah mencarinya na masuk sarugo. Kan iya tu. Nyo na mati-matian sari siang malam banting tulang, peras keringat, bertungkus lumus untuk dunia. Lupa ke sembahyang. Basi tungkin masa awak nak tungkus lumus tu. Basi tungkin mencari dunia, ndak tahu hujan jo panih, bakajan jo ke pasar. Ndak tahu Jumai ke orang lain doh. Jumai kadai nya baru. Yo banyak dapat, pi meninggal sudah tu. Inya masuk neraka. Nan mau ahli waris senang-senang sama mayan lain. Rumah ranca, auto mewah, rekening sambuah lah. Pintu anak nelok gunanya. Anak beliau masuk surga. Anak mencari masuk neraka. Awak nampak ya? Orang nan senang. Istilah orang maknya. Panik dah wak kayu di orang. Panik dah wak. Pinang kayu di orang. Apa kira? PDKT denganku, menikah dengan dia. Apa kira? Nyala mampiang-piang jak nikah orang na. Lain orang sana tu. Lain lepas dia no. Pitio alabi selama kau kayaknya. Pulsa no balian, akan dak no bagian. Tiba dia akad nikah lah jauh orang. Ala betah coroh magiah selama kau sadona. Atu lenyai tulang jo jantuang dia. Apa yang membangkit batang terendam. Tidak ada yang lebih menyesal datang pada hari kiamat. Nyo mencari arato mati-matian, tak tahu halal jo haram. Tiba dah ahli warisnya digunakannya untuk masuk surga. Dawak dia mencari salah, masuk neraka. Elok-eloklah mencari arato. Jangan gara-gara arato tu lah awak tanianyo ke masuk neraka. Alhamdulillah Ustaz, nan awak lagi mencari harta yang halal. Li nan elok-elok serato, alhamdulillah.
Bagi awak yang ahli waris, jangan baca kak lo. Kalau harato tadi kan nak masuk neraka nak mencari. Kini nama narimu bisa aja masuk neraka. Nan mencari lagi masuk sarugo. Orang gaya awak mencari, dek halal pencariannya masuk sarugo gaya kau. Lah ditinggalnya warisan yang banyak. Elok beliau kau. Masuk sarugo beliau. Tapi awak nan tinggal baca kak gara-gara itu. Kalau mak dia awak sebaginya lain. Masuk neraka. Kalau dapet yang mencari jo pewaris ko sama-sama masuk sarugo. Tu kok dapet. Kalau kok dapet. Kemudian terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surga itu nanti Allah wariskan. Allah wariskan. Bagi siapa? Salah satunya untuk orang yang menjaga salat. Walladzi nahum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tajago salatnya ko sampai nyo meninggal. Ndak do pernah tinggal salatnya doh. Ulaika humul warisun. Itulah mereka orang yang akan mewarisi. Atau yarisunal firdaus. Mereka akan mewarisi surga firdaus. Orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus hum fiha khalidun. Sarugo ko nanti Allah wariskan. Apa makna wariskan? Kalau wariskan boleh hendak diminta. Inilah diwariskan bisa hendak diminta? Hendak. Sarugo itu nanti Allah wariskan. Hendak ke Allah minta-minta kawak ledah. Tinggallah situ. Kekal di dalam salamu-lamunya. Barang? Salamu-lamunya. Jangan camih lo ka diminta. Kalau Allah hibahkan, suatu saat hibahku bisa dicabut. Hibahnya dicabut. Tapi kalau warisan bisa dicabut? Enggak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awak ko akan mewarisi surga. Allah hendak akan tanya-tanya sarugo tu kawak ledoh. Dan ndak lo Allah akan minta-minta sarugo tu kawak ledoh. Mereka senang ni sarugo dah. Kalau istilahnya tadi kata waris itu artinya peralihan ke pemilikan. Istilahnya surat itu kalau hak milik itu SHM, sertifikat hak milik. Salamoko yang punya surga siapa? Allah pemiliknya. Kini SHM-nya ateh nama sunsurang. Camih kekaluan, tak ada camih kekaluan leh. Kenapa? Rumah wak. Tapi kalau di dunia aku ngontrak baru. Di dunia aku ngontrak baru. Bukti ngontrak tu. Suatu saat pergi dari rumah tu mah. Suko ndak suko berangkat dari rumah tu. Tandono ngontrak sukonya. Makanya dunia ini bukan tempat tinggal. Tapi dunia ini tempat meninggal. Maka jangan semangat bana untuk nan kadit nan tinggal ko. Awak bayu bana. Tapi untuk nan tinggal seharusnya awak bayu bana untuk nan kadibau. Kadibau baru bayu bana awak. Itu baru cocok tu. Kau bayu bana tapi tinggal tidak dapat. Kalau kau kejar dunia pasti tidak dapat. Kalaupun dapat pasti tidak banyak. Kalaupun banyak pasti tidak puas. Tidak ada kepuih gitu. Kalaupun puas
puih wak rasanya, pasti sementara. Tidak kalah mau kalau menikmatinya. Tapi kalau kau kejar akhirat, pasti dapat. Pasti dapat. Pasti lo banyak. Tak ada nasa kecil di akhirat tu. Pasti banyak. Dan pasti puas, pasti selamanya. Aman kau kerja kini. Tentu ke disuruh mengejar yang akhirat. Di dunia kau mencari untuk untuk mengejar akhirat. Bukan untuk bermegah-megah, malagak-lagak, tidak. Tapi mencari di dunia untuk bekal persiapan awak di akhirat. Itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.